Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini banyak bersyukur kepada Allah dimudahkan hadir kembali di majelis ilmu. Semoga bertambahnya ilmu kita, bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kemarin membahas surat Al-A'raf ayat 204 ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini membahas tentang adab ketika Al-Qur'an dibaca. Habis semua mendengar, termasuk kemarin hukum fikih ya, bagaimana cara makmum membaca Al-Fatihah. Masih ingat Wah? Pendapat madhab Syafi'i seperti apa? Wajib membaca ya, terutama dalam sholat-sholat yang tidak mendengar ya. Maghrib 2 rakaat pertama jahriyah, nah 3 rakaat ketiga sir, maka wajib membaca. Dalam madhab Syafi'i dibaca semua. Ketika jahriyah dibaca setelah waladhdallin amin, jedanya ini yang dipakai ya, jeda amin sampai imam membaca surat pendek itu baca Al-Fatihah. Dalilnya la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Ulama lain kemarin juga dibahas ya, dari pendapat Imam Ta'ifatun minal ulama, misalnya dalam pendapatnya Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah ya, beliau mengatakan ya cukup makmum mendengar saja, tidak membaca apapun ya. Dalilnya mana? Dalilnya juga sama, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk menyempurnakan bacaan makmum. Maka lahu imam, maka siapa salat bersama imam, fa qira'atuhu qira'atun lahu, bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Nah, ini pendapat kedua, sama-sama punya dalil. Yang satu wajib, yang satu tidak perlu. Nah, kemarin di jamak. Jadi dalam fikih itu ada, kalau ada dua dalil yang bertentangan, tidak langsung dipilih mana yang kuat, tarjih dulu. Kalau ada memungkinkan al-jam'u, maka dikumpulkan dulu. Nah, teori ini dipakai oleh para ulama. Maka keputusan jam'unya mengumpulkan dua dalil yang nampak bertentangan ini dalam sholat maghrib misalnya, ketika kita rakaat 1 2 jahriyah, maka cukup mendengar. Nah, begitu rakaat ketiga siriyah, kita wajib membaca Al-Fatihah. Nah, itu kemarin di pembahasan pekan kemarin. Malam ini kita pamungkas insyaallah mengkaji surat Al-A'raf. Ya, setelah Al-A'raf nanti yang turun berikutnya Al-Jin, surat Al-Jin. Loncatnya jauh ya, karena kita tidak mempelajari tafsir berdasarkan urutan mushaf. Kalau mushafnya setelah Al-A'raf Al-Anfal ya, tapi ini berdasarkan urutan turunnya surat. Baik,
malam ini ayat 205 berarti sama 206 insya Allah. Kalau kemarin adab ketika Al-Quran dibacakan, sekarang adab zikir. Jadi zikir itu ada yang memang mengeraskan, jahriyah, terbander itu. Ya. Tentu argumentasinya juga ada nanti ya. Ada yang sir itu pelan ya. Ini yang akan dibahas insyaallah pada malam hari ini. 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal aswal بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Wadhkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika, dalam hatimu. Tadarru'a, dengan penuh rendah diri. Ya, artinya memang dalam kita berdoa, berzikir kepada Allah itu merendahkan serendah-rendahnya. Allah lebih suka dengan cara kita yang demikian. Wa khifah dengan rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, dan dengan memelankan suara. Nanti ini dalil adab dalam zikir itu yang paling disukai oleh Allah adalah zikir dengan sir. Sir itu dengan pelan. Ya. Wadunal jahri minal qaul. Sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu. Memang ada yang zikir itu di batin, ya. Ada yang diucapkan tapi dengan dunal jahri, bukan dengan suara yang keras tapi dengan suara yang pelan. Berarti antara di batin dan keras. Berarti tetap bergerak bibirnya tapi tidak keras. Sama bapak-bapak, kalau ibu-ibu kalau baca dalam sholat itu tidak boleh. Pendapat yang lemah adalah mengatakan dengan kondisi di batin. Misalnya jenengan baca Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, itu dengan menggerakkan bibir ya. Batin itu keliru, batin Pak, cuman bibirnya nggak bergerak. Sama sujud Allahu Akbar ya, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, ini banyak doanya kan. Nah, itu dengan diucapkan, digerakkan bibirnya tapi tidak sampai terdengar keras. Termasuk hal yang makruh adalah dengan suara yang keras mengganggu tanggane. Tadi nek subhanallah. Niki bikin tidak nyaman ya. Jadi dihindari ya. Jadi bacaan-bacaan itu bukan di batin tapi dengan menggerakkan bibir dengan suara yang sangat pelan sekali. Nah, ini. Dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan penuh rasa tunduk kepada Allah, dengan rasa takut kepada Allah. Wadunal jahri minal qaul, dan dengan suara yang pelan sekali. Bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan sore. Ada zikir itu zikir pagi dan sore, zikir sobah dan masa. Ini beda dengan zikir ba'da sholat ya Pak. Jadi kalau ba'da sholat itu zikirnya ya Nabi sudah menyampaikan kan di dalam banyak riwayat itu zikir habis sholat. Nanti kalau zikir pagi itu dibaca setelah zikir selesai sholat. Ya, misal baca istighfar, ya Allahumma antas salam wa minkas salam, ya. Tasbih subhanallah 33 kali, walhamdulillah, Allahu akbar. Baca ayat kursi juga. Pun banyak riwayat terkait dengan zikir, jadi nggak satu riwayat ya.
Jadi kalau kita baca buku Hisnul Muslim nanti bisa beda, Al-Wabilus Shayyib karangan Ibnu Qayyim juga berbeda. Nah, dzikir pagi, dzikir petang itu nanti ini juga ada yang mengumpulkan. Al-Wabilus Shayyib itu karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi beliau mengurutkan yang dibaca untuk pagi dan sore. Karena perintah Allah di sini bil ghuduwi wal asal, berzikirlah kepada Allah pagi dan petang, sore hari. Hari pagi itu selesai subuh, ya. Kalau di pembahasan itu sebelum matahari meletak, nah, apa namanya? Suruh. Ya. Kalau sore itu ba'da asar sampai sebelum matahari tenggelam. Nah, kalau pagi ada asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau sore ada amsayna wa amsal mulku lillah. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi golongan yang lalai dari zikir. Nah, ini membahas tentang adab berarti, Pak. Jadi adab zikir itu memang dengan suara yang lembut, pelan. Di sini dikaitkan dengan pertanyaan dari seorang sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat satu hari bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, walihada lamma sa'alu Rasulullah SAW baqalu, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna, Tuhan kita itu apakah dekat? Fanajihi, sehingga kalau kita dzikir cukup dengan pelan. Ambaidun, atau Tuhan kita jauh sehingga fanunadihi, dzikirnya harus banter. Ya. Dekat atau jauh, Pak? Allah dekat? Allah, Nabi nggak jawab. Nabi kalau nggak tahu jawabannya ya diem. Nah, nunggu jawaban dari Allah. Maka fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan sebuah ayat, wa idza sa'alaka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka Muhammad, kalau ada yang nanya kamu lagi, aku dekat apa jauh? Jawab, fa inni qarib, aku amat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mendengar siapapun yang berdoa kepadaku dan akan aku kabulkan. Ini pertanyaan ini menunjukkan bahwa Allah ternyata dekat, maka zikirnya dengan suara yang pelan. Nah, kapan zikir jahar itu? Nabi juga pernah, Pak, melakukan zikir dengan keras itu. Jangan dikira nggak ada riwayatnya, ada riwayatnya. Tetapi ini untuk litakdib, apa takdib? Mengajari sahabat. Kira-kira kalau Nabi sejak awal jadi imam, kemudian habis sholat zikirnya pelan, kita ngerti nggak yang dibaca Nabi apa? Hah? Tahu nggak kita yang dibaca Nabi? Nggak tahu. Dari mana kita tahu? Karena sahabat cerita, kami sholat di belakang Nabi, Nabi baca zikir dengan keras. Ya, apa yang dibaca? Nah, yang dibaca ini diceritakanlah ke tabiin ke muridnya, tabiut tabiin, ke a'immatul mustahidin, sampailah ke kita. Ada bukunya, ya, zikir setelah sholat. Nah, dari mana tahu? Karena Nabi pernah keras. Tapi itu untuk takdib, apa takdib? Mengajarkan. Namanya mengajarkan ini berkala, ya. Artinya untuk memberi tahukan. Nah, ini jadi harus dijelaskan dengan baik bahwa itu untuk takdib, mengajarkan. Berarti ya tidak setiap hari, ya, dengan mengajarkannya kepada para sahabat tadi. Ini bab tentang perbedaan pendapat, ya Pak. Jadi kalau beda pendapat itu ya disikapi dengan bijak. Toh kita juga punya argumen, yang melakukan juga punya argumentasi. Apalagi dalam urusan fikih itu luas sekali. Kita kalau ilmunya kurang dalam, husnudzon dulu. Kok dia gitu ya, barangkali punya argumen yang saya belum tahu, itu biasa. Maka ulama 4 mazhab itu dulu sama.
ketika ada yang beda dari pendapatnya, beliau mengatakan begini, fal haditsus sahih fahuwa madhabi. Kalau argumentasi dia benar, dalilnya sahih, saya akan ikut pendapat dia. Ya. Ikut itu dalam arti ya membenarkan, tidak membid'ahkan, tidak menyalahkan, tapi membenarkan selama dia punya argumentasi, dalil yang jelas, ya, dalil yang disahihkan oleh para ahli hadis. Ya, itu fal haditsus sahih fahuwa madhabi. Karena Imam Malik aja mengatakan begini, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, dia mengatakan di depan makbarah, di depan kuburnya Nabi, dia sambil mengatakan begini, di depan murid yang banyak itu, kullu kalamin, pendapat orang itu yukhadu wa yuraddu, boleh diikuti, boleh dibantah, ya. Illa sohibu hadal qabr, kecuali manusia yang telah dikubur di sini, sambil duding kuburannya Rasulullah. Jadi hanya Rasulullah yang pendapatnya nggak bisa ditolak, ya, hanya pendapat Nabi. Pendapat orang bisa saja, ya. Kapan ditolak? Kalau bertentangan dengan dalil, argumentasi yang benar. Kapan diterima? Ketika selaras dengan kebenaran. Jadi nggak benar fanatik kepada seseorang itu keliru. Fanatik itu kepada ilmu kebenaran itu wajib kita fanatik, memegang kebenaran. Nah, kalau soal perbedaan pendapat, nah kita yang wajib berlapang dada karena semua punya argumentasi pastinya. Ini bab tentang adab berzikir. Nah, kemudian ayat terakhir, innal ladzina inda rabbika, sesungguhnya mereka yang di sisi Tuhanmu, dalam tafsirnya maksudnya adalah malaikat, Pak. Jadi malaikat nggak punya capek. Kenapa? Karena nggak punya hawa nafsu, nggak lapar, Pak. Malaikat lapar nggak? Nggak, ya. Ngantuk, tidur, berkeluarga, enggak, bantah enggak, ya. Nabi Muhammad tuh pernah lihat, saya melihat Israfil peniup sangkakala, padahal sangkakala niupnya kapan, Pak? Menjelang kiamat. Masih lama enggak kiamatnya? Ya moga-moga masih lama gitu. Karena seburu-buru kaum itu yang ketemu hari kiamat itu. Tapi malaikat Israfil itu saya melihat pas Isra Mi'raj itu dia sudah megang trompet, sudah nempel di mulutnya kayak gini, trompetnya kayak tanduk itu melengkung gitu, Pak. Itu tinggal nyebul saja itu. Itu nek sing ditugasin jenengan kira-kira siap nggak? Atau paling ya ngomong, "Mbok nanti aja mepet H-1 ya Allah," gitu. Nah kita kan ya, senengnya ngenyang kan gitu ya. Jangan sekarang kiamatnya masih lama kok gitu. Karena kita punya hawa nafsu, bantahan ya, bantahan, ngeyel, capek gitu ya, capek ya Allah, mau gantian ya. Yang mikul arsinya Allah itu, ya sudah, memang ada malaikat yang diciptakan cuman mikul singgasananya Allah, mikul gitu, ya nggak kesel, ya nggak gantian pundak, tangan pundak kiwa itu, yes, memang gitu malaikat. Maka Allah menyebut di sini, sesungguhnya mereka para malaikat di sisi Tuhanmu la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak pernah capek melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihunahu wa yusabbihunah, terus mensucikan Allah, wa lahu yasjudan, dan terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia berpotensi lebih baik daripada malaikat. Kapan? Ketika hawa nafsunya bisa ditundukkan oleh akal sehatnya dengan ilmu pastinya. Ada pekerja, maaf ya kalau ada yang berketepatan karena Nabi bersabda memang betul begitu. Ada tempat yang Allah nggak suka di muka bumi ini, di mana? Ada tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Kan di muka bumi ini ada ribuan tempat kan, Pak? Ada pasar, ada laut, ada sekolah, ada kantor, ada masjid, ada rumah, ada sawah, ladang. Kan namanya tempat. Ahabbul bilad ilallahi masajidua. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Ya. Wa abghadul bilad, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah
pasar. Ya. Tapi lelaki hebat itu adalah lelaki yang aktivitasnya di pasar tapi nggak pernah lalai dari sholat wajibnya. Itu yang hebat, Pak. Berarti lelaki elek kuwi ya sing ora sibuk ning pasar ning ra iso ning masjid. Berarti kan begitu. Mohon maaf ya. Ini kan ya, di lingkungan baik kok tidak baik itu berarti kan jelek gitu. Ya. Orang masuk masjid, Pak, nuwun sewu. Ada nggak masuk masjid niatnya ngambil kotak infak? Wadah, karena ada banyak kan di rekaman-rekaman tuh kan CCTV ya. Wong ada cah cilik pakai sodo gini pucuke dikai apa, Pak? Pulut. Dileboke ngene kotak diduduti si abang biru ya. Jadi lu niatnya kan elek, Pak. Ada nggak niatnya ke masjid ganti sandal? Ya? Ganti helm. Saya itu ngisi pengajian ya pernah kehilangan helm 2 kali gitu. Ustadznya dimaling helmnya gitu. Ya iya, pulang orang gue helm hilang gitu ya. Ya. Itu kan ada, tetapi kan sangat ya sedikit, Pak, persentasenya kan orang ke masjid itu ibadah lah gitu. Maka husnudzon. Ya, husnudzon sendal hilang mungkin ya sudah lupa gitu kan, tidak mungkin kita husnudzon niatnya elek gitu ya. Kembali ke masing-masing. Tapi Pak, di pasar potensi maksiatnya lebih banyak. Curang dalam nimbang. Wailul lil mutaffifin. Allah itu sampai nurunkan satu nabi untuk mengingatkan nimbang curang itu sangat dibenci oleh Allah. Nabinya namanya Nabi Syuaib. Kematian dulu orang matian itu curang nimbang. Kalau nimbang pakai bandel itu, Pak, ya yang di ininya apa namanya ini timbangannya dibanduli agar lebih berat. Tapi kalau dia membeli sesuatu ditimbangannya dibanduli ya. Jadi nek dia beli dari orang dia untung, tapi nek dia jual ke orang dia merugikan orang lain. Itu diutus Nabi Syuaib ke negeri itu karena curang dalam menimbang. Nah, potensi panjenengan kalau bisnisnya timbangan, takaran itu potensi dosanya besar kalau tidak hati-hati. Ya. Yang susah nimbang telur ya, karena ibu saya juga pedagang, nimbang dok angel, Pak. 1 kilo ada yang isi 14, ada isi 15 ya. Diisi 15 kadang 1 kilo ya meh setengah on ya. Golek sing 1,00 ki angel banget, Pak. Ya. Dipunjuli terus ya rugi, dikurangi dosa. Ya wis dipunjuli wae niate berkah, sedekah kan begitu. Maaf. Bensin sama, Pak. Ya, bensin sama. Jenengan kok ngeluarkan bensin ya dicrut-crut itu ngomongnya 1 liter ternyata 0,9 dosa nggak? Ya dosa, Pak itu. Maaf. Mau jawab saya dari sananya sudah begini, lah harus ngerti gitu kok ikut-ikutan gitu kan gitu. Paham ya? Jadi memang pasar itu potensi dosanya lebih besar dari masjid. Tapi ada orang hebat siapa? Kata Allah di dalam surat Al-Ahzab, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki hebat itu lelaki yang di pasar tapi kesibukan dagangnya tidak melalaikan dia dari sholat. Begitu Allahu Akbar ya, tutup, Pak ya. Ini berarti lelaki hebat. Berarti yang nggak hebat itu kan wis ning masjid terus salat itu. Turu tok itu misalnya ya. Ini wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Mereka yang kemudian mengeluarkan zakat malnya rutin. Ini lelaki hebat kata Allah. Ya. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah ya. Kemudian juga senantiasa berzikir kepada Allah, dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi zikir itu semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala.
Ini berarti tadi bab tentang adab zikir dengan suara yang pelan, ya. Kemudian yang kedua ya pagi dan sore. Nah berikutnya apa yang dibaca? Ya, apa sih yang dibaca? Kalau zikir pagi ini yang pertama ada ta'awud. Apa ta'awud? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti banyak riwayat nggih, ini hanya yang masyhur saja. Kemudian membaca ayat kursi. Hafal ya Pak? Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini dari 6.600 sekian ayat yang paling utama adalah ayat kursi. Ya. Ayat kursi ini juga sebagai perlindungan dari godaan setan, bangsa jin yang terkutuk. Ya. Maka banyak muslimin di Indonesia suka kaligrafi ayat kursi. Ditempel di mana Pak? Ruang tamu. Ini ayat kursi nggak ini? Nggak ya, tulisan Allah aja ya. Nah ayat kursi ini ya, padahal umpama Pak Nun nggak pernah dibaca, tapi ditempel toh, itu setannya wedi nggak itu? Kira-kira? Ya, nggak pernah baca, nggak pernah zikir loh Pak, tapi nempel ayat kursi kaligrafi pakai kuningan tuh ya di figura itu, taruh ruang tamu. Setannya wedi nggak itu? Nggak ngefek kan? Ya, karena nggak dibacakan itu. Itu seperti Al-Quran, ya. Al-Quran, HP kita itu HP Android, ada aplikasi Al-Quran, tapi nggak pernah dibuka gitu. Itu ya sama saja gitu. Kita kemana-mana bawa mushaf, bawa HP, ada mushafnya, tapi nggak pernah dibaca gitu. Kemudian Al-Ikhlas ya. Kul huwallahu ahad, kemudian al-muawwidzatain, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, 3 kali. Ini dikira pagi sore nanti. Kemudian juga ada yang jenengan hafal apa? Misalnya yang gampang, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sayyidul istighfar ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Kalau ndak hafal Pak, beli ya. Belinya di mana? Ya banyak, di Shopee, tinggal klik buku zikir pagi dan sore. Ya, nanti bisa setiap habis sholat dibaca kalau belum hafal. Apa fungsi zikir? Ini yang poin terakhir. Apa fungsi zikir? Yang pertama, zikir ini akan menghidupkan hati. Bapak Ibu, Nabi sudah sering mengingatkan dari semua organ tubuh kita, ada organ luar, pendengaran, penglihatan, mulut, kaki, tangan, mana yang paling menentukan? Paling menentukan adalah hati. Hati tidak kelihatan, tapi dia punya indikator. Ketika orang bicaranya kasar, berarti hatinya keras. Ketika orang bicaranya jujur, lembut, berarti hatinya bersih. Ketika kaki demikian ringannya melangkah ke tempat yang paling diridhai oleh Allah, apa? Masjid, itu juga bagian dari hatinya yang bersih. Ketika orang mudah menerima nasihat, karena nggak gampang Pak. Nabi juga pernah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang punya kesombongan dalam hatinya meskipun sebiji sawi. Tiba-tiba orang yang paling ganteng, paling rapi itu takut. Ya Rasulullah, saya itu nggak bisa kalau nggak rapi. Baju itu lusuh dikit langsung didol itu ya. Kayak wong lah itu. Saya harus matching. Misalnya baju biru, celana biru, malah aku Pak. Artinya saya punya imam masjid di kampung itu, Masya Allah, ini sudah sepuh mbah-mbah itu, tapi rapi banget. Oh, selalu matching pokoknya makanya itu ya. Kalau misalnya atasnya krem, bawahnya krem tua, nah, sarungnya juga gitu ya.
ya hijau-hijau, pecinya juga menyesuaikan Pak itu ya, rapi banget itu. Nah tiba-tiba orang ini ketakutan, ya Rasulullah saya tuh lelaki yang selalu rapi, baju rapi, ya imamah sorban rapi, ya jubah rapi, baru itu. Apakah saya sombong? Nabi justru menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Enggak, Allah itu indah dan menyukai yang indah, yang rapi-rapi. Al-kibru sombong itu bukan baju baru, bukan pakaian rapi. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau kita dinasihati orang kok jengkel, itu tanda hati kita kotor. Ya, lah ngomong tok, nah, belum harus komen negatif misalnya gitu. Nah, ini berarti hatinya kotor. Maka dengan apa membersihkannya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikirlah hati akan menjadi tenang dan hidup. Nah, sampai ulama menggambarkan adzikru lil qalbi mislul ma'i lis sama. Zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Ikan tuh hidup enggak Pak kalau enggak ada air? Enggak ya, kecuali ikan apa sih yang ikan asin. Ikan yang di itu loh, masuk ke tanah kadang sampai berbulan-bulan nanti didongkel bisa hidup lagi, masih hidup itu. Saya pernah di daerah Jepara itu ya, naik kemarau kan sampai tanahnya apa ini, tanah sawah itu sampai begang-begang ini ya, retak-retak itu, wah itu didagur di apa namanya keduk itu cok ada ikannya itu. Tapi lumrahnya ikan tidak akan hidup tanpa air. Nah hati itu hidupkannya dengan zikir kepada Allah. Itu yang pertama, menghidupkan hati. Kemudian zikir juga akan menjauhkan kita dari sifat-sifat buruk. Zikir pagi kita diajari 4 hal oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan aku dari gundah gulana dan kesedihan yang berkepanjangan. Apa gundah gulana? Memikirkan yang belum terjadi, Pak. Ya. Anaknya baru SMP, sudah mikir, duh ngesuk anakku nek bojo piye ya. Padahal lagi SMP ya. Itu namanya hamun. Hamun itu apa? Gundah gulana. Kadon le mikir gitu ya. Itu godaan setan itu. Maka berlindung kepada Allah dengan zikir. Ya Allah, jauhkan saya dari gundah gulana dan sedih yang berkepanjangan. Sedih yang berkepanjangan itu jenengan pernah kehilangan apa itu, minta kepada Allah agar sedihnya dihilangkan. Alhamdulillah Pak, kita tuh punya sifat lupa. Itu juga ada kebaikannya. Coba nek kita nggak bisa lupa, kelingan terus hal-hal yang apa? Yang menyedihkan itu kan menggelisahkan hati itu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, jauhkan aku dari pengecut dan dari medit. Ternyata bakhil itu penyakit. Harus dibacakan zikirnya untuk dibuang oleh Allah. Kemudian wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari rasa putus asa dan malas. Mungkin usaha sepi ya, mangkat kerja rasane aras-arasen. Nah, ini juga gimana biar kita semangat zikirlah pagi kita, karena minta perlindungan dari malas dan putus asa. Yang terakhir, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung dari dililit hutang. Ya. Wa qahri rijal, sebab paketnya dililit hutang itu dihinakan manusia. Emang hutang itu boleh karena ada ayat, bahkan ayat yang paling panjang itu bukan bab perintah sholat, tapi justru bahas utang piutang. Berarti hutang boleh nggak Pak? Boleh. Ya. Yang penting di sahur ya, dibayar ya. Nggak usah dipikir Bu, nggak nak utang. Karena dipikir rampung-rampung. Yang penting dibayar itu ya.
berlindung dari hutang. Kenapa terlilit hutang itu? Ya mungkin tidak doa. Maka berdoa tiap pagi Nabi ngajari kita, ya Allah jauhkan aku dari dililit hutang. Kenapa? Hutang itu sifatnya dua, menggelisahkan di malam hari, menghinakan di siang hari. Arab metu odi Pak, odi apa? Ketemu sing ngutangi itu. Arab sholat ki, wah, gue janu kepethuk ya. Saat sholat nang masjid lah nang omah ya. Mau apapun itu jadi apa namanya menggelisahkan, menghinakan di siang hari, menggelisahkan di malam hari ya kepikiran terus itu ya. Ini memang berlindung dari ini buruknya utang. Ini bab tentang pentingnya dzikir, dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk tadi. Kemudian juga dilindungi dari segala mara bahaya. Ada dzikir yang dibaca Nabi sering banget. Ini bapak-bapak yang punya anak kecil, yang punya cucu, ini juga ini sering dibacakan oleh Nabi kepada Hasan Husain ya, di pangku dibacakan u'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. U'iduka Hasan, aku perlindungan engkau kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna. Min kulli syaitanin, dari segala godaan setan, wahammah, dan dari tipu daya orang-orang yang jahat. Ya. Termasuk nanti berdoa kepada apa? Min kulli ainin lamah, dari mata-mata keji, mata-mata hasad. Jadi banyak kejahatan itu yang bermula dari apa? Iri dan dengki. Bahkan pembunuhan pertama di dunia itu saudara membunuh saudara kandungnya. Qabil membunuh Habil. Ya, itu manusia kejahatan pertama di dunia itu dengki. Qabil mengorbankan sesuatu nggak diterima oleh Allah, Habil mengorbankan dan diterima oleh Allah. Qabil dendam, iri, la'aqtulannak, kamu tak bunuh, akhirnya dibunuh itu. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kasihan Qabil. Artinya apa? Setiap ada pembunuhan sampai kiamat Qabil dapat saham dosanya. Masake nggak Pak itu? Ya. Jadi dosa jariah yang terus mengalirkan dosa-dosa. Nih, jadi dzikir nggih, tadi dijauhkan dari keburukan-keburukan. Nabi juga kalau masuk ke tempat baru, nggih Pak, masuk ke tempat baru, jenengan mungkin beli rumah, masuk ke rumah baru, ada juga dzikirnya. Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, ya. Ke tempat yang baru, ke tempat-tempat yang memang mungkin jarang ditempati. Ini ada dzikir-dzikir ini untuk menghilangkan dari pengaruh-pengaruh buruk. Karena bangsa jin itu ada. Nah, besok insya Allah nih, pekan depan kita bahas surat Al-Jin. Itu membahas bangsa jin. Karena ada orang yang nggak percaya dengan jin. Padahal ada surat namanya surat jin. Jin itu jelas Pak. Wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik. Jin itu ada dua, kayak manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Kami juga begitu, ada yang soleh, ada yang jahat. Kunna toro'iko kidada, kami mengambil jalan masing-masing. Ya. Jadi jin itu melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat jin. Terus kok ada orang bisa melihat jin? Ya. Jenengan jinnya banyak Pak ini. Banyak Pak, ini di mana? Pojok-pojok itu. Lah, orang itu kemungkinan kerasukan jin ya, karena dia bisa melihat jin itu ya. Berarti harus diapa? Ruqyah ya. Jadi alam jin nanti ada alam sendiri. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya, surat Al-Jin. Kembali ke tadi fungsi dzikir, ternyata banyak sekali. Kemudian dzikir ini pahalanya besar, memperberat amal timbangan kita di hadapan Allah meskipun ringan diucapkan. Kalimatani
khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat, dicintai Allah, kemudian enteng diucapkan, berat di timbangan pada hari kiamat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini. Jadi zikir ini mendatangkan pahala yang banyak banget ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, masih banyak sebenarnya. Zikir ini juga akan memudahkan Allah mengabulkan hajat kita. Hajat kita, maka mulai hari dengan bismillah aktivitas kita. Jadi bismillah itu sebagai bentuk tabaruk gitu, ngalap berkah. Ngalap berkah Allah itu dengan mengucapkan kalimat bismillah untuk segala aktivitas kita. Ngangkat barang bismillah, minum bismillah. Kan minimal doa itu apa? Bismillah. Makan bismillah. Nah, ini bab tentang keutamaan zikir dan doa. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi saya simpulkan lagi bahwa zikir yang paling utama itu dengan suara yang pelan, lembut. Kemudian zikir minimal itu pagi dan sore. Kemudian apa saja yang dibaca? Saya sarankan ada buku Hisnul Muslim. Itu buku bagus. Hisnun itu tameng Muslim dari keburukan-keburukan dengan zikir. Murah di Shopee kayaknya 5.000 harganya. Ya, itu buat es teh jumbo 2 aja cek kurang ya. Ya, harga 5.000 bisa ditaruh kantong habis sholat dibaca. Ya. Terakhir, kenapa harus berzikir? Karena zikir ini menenangkan hati, menghidupkan hati, ya, menjauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari godaan setan, menjauhkan dari sifat-sifat manusiawi yang buruk sekali tadi, bakhil, ya, penakut, ya, nggak bisa move on, sedih berkepanjangan, itu buangnya hanya dengan zikir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita cukupkan di Al-A'raf ini selesai ya, ayat 206 ya, insyaallah pertemuan yang akan datang bahas surat Al-Jin ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.